Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya. Dengan izinnya, kesempatan ini kita masih dapat bertemu, bermuajah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Topik kita kali ini menyangkut amalan yang mendatangkan doa malaikat. Artinya orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat. Yang pertama, di antara dari orang-orang yang mendapatkan doa malaikat adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Maka dari itu Allah juga berfirman di dalam surat Ghafir ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu. Para malaikat yang memikul arasnya Allah dan juga para malaikat yang berada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyanjung Allah Jalla wa ala. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu juga memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Doa mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilmah. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Maka di ayat ini jelas bagi kita bahwa orang-orang yang bertaubat mendapatkan doa dari para malaikat. Maka dari itu, apabila ingin mendapatkan doa dari malaikat, maka segeralah setiap kita bertaubat dengan taubat yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidaklah ada hamba-hamba yang berada di pagi hari illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang turun kepada mereka, kepada hamba itu. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu dari hamba itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Mereka berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Maka dari itu, dari hadis ini juga dapat kita ketahui bahwa orang yang berinfak akan mendapatkan doa para malaikat. Maka dari itu, berinfaklah, mungkin sedikit, apalagi banyak. Kemudian yang ketiga, selalu berada di shaf yang pertama. Selalu berada di waktu sholat pada shaf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Solawat itu, bila kita mengartikannya dengan doa, maka dari itu Allah berdoanya kepada siapa lagi? Maka dari itu doa Allah adalah pemberian rahmat dan barokah. Maka dari itu kita kalau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita adalah Assalamualaikum, kesejahteraan atas kalian, warahmatullah, rahmat Allah bagi kalian, wabarakatuhu, dan barokah Allah juga bagi kalian. Bahkan ketika kita tasyahud, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera bagi engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan barokahnya. Maka dari itu Allah bersolawat kepada kita, artinya Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita. Lalu kemudian para malaikat, diantaranya mereka memang berdoa. Berdoanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mereka doakan? Yaitu orang-orang ala sufufil awal, yaitu orang yang berada di shaf yang pertama. Maka dari itu seharusnya ketika kita sholat, shaf yang pertama itu menjadi shaf rebutan. Baru kemudian setelah penuh, baru di belakangnya, penuh lagi, baru di belakangnya lagi, terus sampai ke belakang. Akan tetapi boleh jadi disebabkan ketidaktahuan dari kita, ketika shaf di depan masih kosong, dia datang agak lebih awal,
dia sholatnya bahkan di belakang. Maka dari itu, ini adalah pemberitahuan kepada kita bahwa para malaikat akan mendoakan orang-orang yang berada di shaf yang paling depan. Kemudian yang berikutnya, menyambung shaf yang terputus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha malaikatahu", sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, "yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf", mereka bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah shaf, rafa'ahu Allahu biha darajah, Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Maka dari itu disunnahkan bagi setiap imam sebelum memulai salat, mereka mengucapkan istawu wastaqimu atau sawwu sufufakum atau yang lainnya selama riwayatnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada 2 standar. Pertama, rapat. Yang menjadi standar rapat dari sebuah barisan adalah bahu-bahu kita. Bahu kita menempel dengan bahu saudara kita di kanan dan di kiri kita. Itu adalah standar rapat. Sedangkan standar lurus adalah kaki kita. Kaki tumit sebelah belakang sejajar dengan garis shaf. Garis shaf adalah garis batas dari tempat sajadah. Maka dari itu, apabila ada seekor anak kambing yang bisa lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sana ada syaitan. Ada syaitannya di sana apabila seekor anak kambing bisa lewat. Maka dari itu, apabila ada orang yang mengetahuinya, ada jarak di antara seseorang dengan orang lain, kemudian dia masuk, Allah mengangkatnya 1 derajat dan dia didoakan oleh para malaikat. Maka dari itu, ini juga informasi kepada kita bahwa para malaikat akan mendoakannya. Kemudian senantiasa berada pada tempat sholat setelah selesai melaksanakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi." Dan para malaikat mendoakan kepada salah seorang dari kamu selama dia berada di majlisnya. Maksudnya majlisnya ini adalah majlis solatnya. Majlis solat itu, pertama, ketika kita solat lalu kemudian kita duduk, maka itu adalah majlis kita. Yang kedua, pemahaman para ulama adalah masjid itu, seandainya dia pindah ke belakang atau mungkin ke samping kanan atau kiri, maka itu juga masih berada di majelisnya. Yaqul, para malaikat itu mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah beri rahmat dia,
Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'zi fihi, selama dia tidak mengganggu saudaranya yang lain. Maka dari itu hendaklah setiap kita berhati-hati sekalipun dalam hal membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dengan suara keras kita bisa mengganggu orang yang sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sudah melarang itu di dalam riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua, malam yuhdis fihi, selama belum batal wudunya. Maka dari itu kami hanya berharap dan berdoa semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita. Kita termasuk orang yang didoakan para malaikat itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian kami maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.